Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani hadzinillah wa iyyakum, alhamdulillah. Kita ketemu lagi malam ini melanjutkan masih pembahasan awal setelah kemarin kita menjelaskan tentang makna salaf atau salafi. Ya. Jadi ditutup pengertian salaf menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata ahlus sunnati wal jamaati humus salaf mu'taqidan hatta al-mutaakhir. Ya. Ila yaumil qiyamah idza kana ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salaf atau kaum terdahulu, mu'taqidan secara akidah. Ya. Jadi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salaf mu'taqidan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diulangi lagi pengertian yang kemarin tentang salaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu salaf secara i'tiqad atau keyakinan sampai dengan masa yang terakhir, sampai dengan hari kiamat. Idza kana ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, fa innahu salafi, mereka itulah salafi. Jadi salafi ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya dalam akidah, i'tiqadan, ya, dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan yang usul, yang utama, ya, yang utama. Adapun permasalahan selain dari masalah yang usul, masalah furu', ini kita mesti berlapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, ya. Tetap seseorang dinamakan salafi selama i'tiqadnya masih di bawah atau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jadi salafi itu bukannya jenggotan, bukannya cingkrangan, tapi salafi dalam masalah i'tiqadan. Selama i'tiqadnya sesuai dengan i'tiqad Nabi dan para sahabat, merekalah salafi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi bukan masalah mazhab nih. Bukan masalah perbedaan, masalah furu'. Jadi salaf di sini yaitu salaf dalam urusan mu'taqidan, i'tiqadan, ya. Nah, sekarang kita masuk al-mutlabus tsani, pengertian kita masuk pembahasan yang kedua yang diminta, yang diharapkan, ya. Apa yang berdasarkan ta'riful murji'ah lughatan wa syar'an. Pengetahuan tentang atau mengetahui tentang apa itu murji'ah secara bahasa maupun secara syar'i. Ya, sesuai dengan buku bahasannya kan. Bukunya itu judulnya Al-Furuq baina Aqidatus Salaf wa Aqidatul Murji'ah. Perbedaan-perbedaan antara akidahnya salaf dan akidahnya murji'ah. Jadi kita masih dalam bahasan awal. Pengertian salaf itu apa? Nah, sudah dibahas pada pertemuan lalu. Kita masuk sekarang pengertian murji'ah. Al-murji'atu lughatan minal irja' au wa huwa at-ta'khirul imhal. Ya. Irja' murji'ah secara bahasa adalah al-irja'. Irja' itu apa? Huwa at-ta'khir, menunda. Jadi irja' itu artinya menunda. Wa imhal, imhal itu menyia-nyiakan, ada penelantaran, ditelantarkan, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara, qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madain hasyirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, mereka menjawab,
arjih akhah, tundalah urusan dia dan saudaranya. Wab'ath fil madain, dan utuslah utusan-utusan ke kota-kota, ya, ke negeri-negeri, ke seluruh negeri, ya, hasirin, orang-orang yang mengumpulkan tukang-tukang sihir. Di kata-kata di sini ada kata-kata arjih, arja, ya. Maksudnya tundalah, jangan diurusin dulu, urusin yang lain dulu, gitu ya. Jadi dalam surat As-Syu'ara ini Allah bercerita tentang orang-orang kafir zamannya Firaun. Arjih, tundalah dulu urusannya Musa ini dan teman dan saudaranya ini, kita urusin yang lain. Kita urusin utusan ini supaya jalan dulu. Nah, itu ditunda, dikesampingkan. Ya, itu namanya arja. Irja secara bahasa berarti menunda, mengakhirkan, atau menyampingkan, atau mengabaikan, atau menelantarkan. Itu namanya arja. Itu irja secara bahasa. Wa fil istilah syar'i, dan menurut istilah syar'i, irja yaitu ikhrajul a'mal min haqiqatil islam, min haqiqatil imani wa musammahu. Irja yaitu mengeluarkan amal. Ya, irja yaitu mengeluarkan amal, akhrajal a'mal, mengeluarkan amal-amal, an haqiqatil iman, dari hakikat iman, wasammahu, dan penamaannya. Jadi amal bukan bagian dari iman. Ya. Nanti bahasannya ya. Jadi ya, yang dimaksud dengan irja di sini atau murji'ah yaitu faham yang berkeyakinan bahwa amal bukan bagian dari iman. Ya, nanti macam-macamnya nanti dijelaskan. Saya hanya membacakan aja ya. Nanti berikutnya. Wa kana al-irja'u fi akhiril qarni al-awwal yatluqu ala fi'atain. Irja dalam akhir kurun yang pertama, ya, fi akhiril qarni, di akhir kurun yang pertama, ya, fi akhiril qarnil ula, fil qarnil awal, di akhir kurun yang pertama. Kan kurun ada 3 kurun utama kan ya. Ada kurunnya sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ini 3 masa terbaik dalam Islam. Ya, ini masa terbaik. Dan irja muncul di akhir kurun yang pertama. Itu ada irja itu hakikat apa? Yatluku ala fi'atain. Irja itu ada 2 macam. Waktu muncul pertama di kurun yang pertama. Yang pertama al-aula man arja'a amru Ali wa Utsman. Yang pertama firqah yang mengatakan menunda urusan Ali dan Utsman. Ini dipelopori oleh, saya pernah baca, dipelopori oleh anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, namanya Muhammad Al-Hanafi. Tapi bukan dari Fatimah. Ya. Muhammad Al-Hanafiyah. Maksudnya apa menunda urusan Ali dan Utsman? Karena di saat itu terjadi konflik yang besar antara kaum muslimin, pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Ya. Semua ribut. Sebagian mengkafirkan Ali, sebagian mendewakan Ali. Bahkan ada yang mengkafirkan Ali kemudian mendewakan Utsman. Ada yang mengkafirkan Utsman, ada yang mendewakan Ali. Ini ketika itu. Maka Muhammad Al-Hanafiyah katanya ketika itu dia ingin menenangkan masyarakat. Karena dianggap fitnah itu terjadi setelah Umar Ibn Khattab wafat. Di zaman Utsman mulai terjadi fitnah yang namanya Khawarij. Ya kan? Ada mulai pemberontakan dan sampai Utsman terbunuh. Kemudian lahir firqah setelah itu lahir setelah Utsman, naiklah Ali bin Abi Thalib dan lahirlah firqah baru yang namanya Syiah. Syiah juga awalnya cuma masalah gerakan politik, sama seperti Irja. Irja ini awalnya gerakan politik. Dia ingin menenangkan masyarakat, ingin menyatukan kaum muslimin. Kalau gitu kita nggak usah ngomong-ngomong Utsman sama Ali lah.
kita tunda dulu urusannya dia. Kita serahkan Utsman Ali itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita taat patuh sama Abu Bakar dan Umar, tidak boleh mencela mereka berdua. Itu awalnya irja. Ya, ini model Murji'ah yang pertama, al-irja yang pertama. Ini fi'atun dikatakan al-ula, yang pertama fi'atul ula, ya. Yang pertama, man arja amru Ali wa Utsman, yang menunda urusan Ali dengan Utsman. Jadi mereka berhenti membicarakan Ali dan Utsman. Tunda sajalah urusan Ali, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang penting kita kembali rujuk kepada apa yang dulu Abu Bakar dan Umar sepakati. Itu maksudnya gitu ya, untuk meminimalisir perselisihan dan pertikaian di kalangan umat ketika itu. Nah, ini yang pertama, ini golongan yang pertama, irja yang pertama. Golongan yang kedua, ya, man akhrajal amal an haqiqatil imani wa musammahu. Kelompok yang kedua yaitu mengeluarkan amal dari bagian dan penamaan iman. Ya. Ini kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama dulu di kurun pertama dikenal irja atau murji'ah itu ada dua. Yang satu yang menunda urusan Ali dan Utsman, yang satu menunda amal atau mengeluarkan amal dari bagian iman. Ini berkata Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, al-irja ala wajhain. Irja itu ada dua macam. Ya, ada dua. Qaumun arju amru Ali wa Utsman. Ini seperti ucapan dari Ibnu Uyainah rahimahullahu taala di dalam Tahdhibul Athar Al-Tabari, ya. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, al-irja ala wajhain. Irja itu ada dua macam. Qaumun arju amru Ali wa Utsman faqad madha ulaik. Golongan yang pertama, orang yang menunda urusan Utsman dan Ali, dan itu sudah lewat, sudah nggak ada lagi, kata. Ya, sudah nggak ada lagi itu golongan itu. Karena beriring diserahkannya kekuasaan oleh Hasan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka redalah konflik horizontal antara kaum muslimin ketika itu. Dan sudah hilanglah golongan yang pertama ini. Ya, sudah enggak disebut-sebut lagi. Ya. Fa ammal murji'atul yaum fahum qaumun yaquluna al-iman qaulun bila amal. Adapun murji'ah yang kami maksud saat ini, kata Sufyan bin Uyainah, adalah orang yang berkata iman yaitu ucapan tanpa perlu amal. Jadi orang kalau sudah ngomong saya mukmin, maka dia mukmin. Saya muslim, maka dia muslim. Mau sholat kayak, mau enggak kayak, mau bayar zakat kayak, mau enggak, mau haji, mau zina, pokoknya muslim. Kenapa? Karena amal bukan bagian dari iman. Mau nyembah kubur kayak, mau sujud ke berhala, yang penting dia ngaku muslim, maka dia muslim. Ya, ini kata Sufyan bin Uyainah. Berkata juga Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, was-shawab minal qawli was-shawabu minal qawli fil ma'na alladhi min ajlihi summiyatil murji'ah murji'atun ayuqal. Beliau berkata, pendapat yang benar, kata Imam At-Tabari, kenapa al-murji'ah dinamakan murji'ah adalah bahwa makna irja' adalah, ya, innal irja' ma'nahu ma bayyana qabla man ta'khiri syai', ya, yaitu irja adalah seperti yang telah diterangkan, ya. Al-irja ma'nahu ma bayyana, seperti yang sudah kami terangkan sebelumnya, qablu man ta'khiri syai', yaitu irja yang menunda sesuatu, ya. Fa muakhiru amru Ali Utsman radhiyallahu anhuma ila rabbuhuma, ya. Maka orang-orang yang menunda persoalan Ali dengan Utsman radhiyallahu anhuma kepada urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarikun wala wal yatahama wal bara'atu minhuma, ya.
yaitu yang mereka wilayatahuma, ya, wa tariku wilayatahuma, yaitu yang meninggalkan perwalian atau mencabut kewalian pada mereka, wal bura'atu minhuma, yang berlepas diri kepada Utsman dan Ali ini, murji'an amruhuma, yang menunda urusan mereka berdua, fahuwa murji'i, dulu disebut murji'i, wa muakhirul amal wa ta'atu anil iman, ya, murji'uhuma anhu fahuwa murji'i, ya. Dan orang yang menunda amalan dan ketaatan dari keimanan, yaitu murji, menunda-nunda keduanya, maka dialah murji sebenarnya. Yang murji itu bukan lagi seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Jadi murjiah yang tentang yang pertama itu sebenarnya sudah lewat. Jadi yang disebut murjiah yaitu orang-orang yang mengeluarkan amal, ya, muakhirul amal wa ta'ah anil iman, yang menunda amal dan ketaatan dari iman. Murji'u ma'anhu fahuwa murji'i, yang menunda keduanya, menunda ketaatan dan amal, ini termasuk murji'i. Ghaira annal aghlab min istimali ahli ma'rifah bimadhahibi al-mutakhallifina fid diyanat fi dahrina hadha, ya. Hanya saja yang dominan dari penggunaan para pakar yang berbicara tentang madhab-madhab, tentang firqah-firqah, ya, yang berseberangan dalam agama di zaman kita ini, maka terhadap nama ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang seperti ini, hadzal ismi. Jadi yang dinamakan murji'ah itu bukan kelompok yang pertama menurut Imam Tabari, tapi yang dimaksud murji'ah adalah kelompok yang kedua. Jadi yang dibincangkan dalam yang oleh para ulama tentang istilah murji'ah itu bukan kelompok yang pertama yang menunda urusan Utsman dan Ali, tapi kelompok yang menunda amal dan ketaatan dari iman, atau mengeluarkan keduanya dari keimanan. Jadi bisa dikatakan di sini, walaihi faqad istaqarra ma'nal murji'ah ala man akhrajal amal min haqiqatin wa musammal iman. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa istilah murji'ah yang akan kita bahas di sini, ya, adalah kelompok yang mengeluarkan amal dari hakikat dan penamaan iman, ya. Jadi sekali lagi yang dibahas bukan murji'ah yang level pertama, tapi yang mau dibahas level yang kedua. Yang justru ada saat ini adalah murji'ah yang level 2. Karena yang level 1 tadi sudah berlalu, sudah lewat. Jadi para ulama ketika membahas mazhab-mazhab, para pakar membahas tentang firqah-firqah, yang dimaksud adalah murji'ah yang kedua ini. Kemudian kita masuk ke badan al-bahsus tsani, bahasan yang kedua. Apa bahasan kedua? Nasya'atu al-irja' wa tatawwaruhu wa haqiqati. Ya. Yang kita bahas dalam bahasan ketiga adalah kelahiran atau awal munculnya irja', berkembangnya dan hakikat dari firqah ini. Ya. Ini yang harus banyak kita ketahui. Jadi orang yang enggak paham tentang kata-kata irja', khawarij, orang cuma bisa ngomong ini khawarij, ini takfiri. Tapi ketika dia tanya apa khawarij apa takfiri, mereka enggak tahu akarnya. Ya kan? Mereka enggak tahu asal penamaannya. Kenapa dikatakan khawarij? Orang-orang yang keluar. Kenapa dikata takfiri? Kenapa dia mengkafirkan, gitu kan? Kadang-kadang mereka asal ngomong, asal nyebut. Banyak muncul saat ini orang-orang seperti ini. Orang nggak pernah ngomong tauhid, nggak pernah belajar tauhid, tiba-tiba ngomong tauhid. Nggak pernah bicara tentang manhaj, tiba-tiba ngomong manhaj. Nggak pernah tuntas belajar tentang apa itu firqah murji'ah, apa itu khawarij, tiba-tiba mudah menuduh orang murji'ah atau khawarij. Ini namanya nggak mengakar, ya. Orang-orang jahil banyak katanya saya bilang apa? RB apa? Ruwaibidah, ya. Ruwaibidah di zaman sekarang ini. Orang yang belum belajar, orang yang nggak ngerti urusan agama, tiba-tiba ngomongin agama, ya. Dan ini bukan cuma satu kelompok saja, itu sudah menyusup di kalangan kita.
Banyak penuntut ilmu yang baru setahun 2 tahun belajar tiba-tiba sudah bisa tahu menuduh orang ini khawarij, takfiri, murjiah dan lain sebagainya. Padahal baru 1 tahun dia belajar. Ya, belum ngerti seluk-beluk dari firqah ini. Nasya'at bid'atul murji'ati fi awakhir asr sahabah. Ya, munculnya bid'ah irja ini adalah di masa akhir para sahabat, ya. Di akhir masa para sahabat radhiyallahu anhum. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Tsumma fi awakhir asr sahabah hadasat al-qadariyah." Kemudian pada akhir masa sahabat hadasat al-qadariyah, muncul firqah yang namanya qadariyah. Fi akhir asri Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Jabir wa amsaluhum min as-sahabah. Di akhir masanya Ibnu Umar, masa Ibnu Abbas, masanya Jabir bin Abdullah wa amsalihim, atau sahabat yang seusia dengan mereka, ya. Ini sahabat-sahabat muda, ya kan? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, ini sahabat muda, ya. Yang Ibnu Abbas kita udah bilang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru mau balik, Ibnu Abbas, ya kan? Dan munculnya firqah ini di akhir masa tua mereka. Kita tahu di hadis nomor 1 di Muslim, di riwayat di Sahih Muslim, yang bicara tentang iman, Islam atau hadis Jibril yang kita kenal, itu awalnya juga pertanyaan dari 2 orang tabi'in kepada Ibnu Umar. Ditanya Ibnu Umar, tabi'in ketika itu mereka mendapati di kampung mereka ada orang-orang yang suka kumpul-kumpul, suka ngaji, lalu mereka berdiskusi. Mereka kumpul membahas kitabullah, lalu mereka diskusi, ya. Dan mereka berkata atau mereka berpendapat bahwa takdir itu unuf. Ya, takdir itu unuf. Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah kejadian. Maka mereka tanyakan hal ini kepada Ibnu Umar. Apa jawaban Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, "Idza laqitahum," jika kalian bertemu dengan mereka, jika kau bertemu dengan mereka. Ini tabi'in ketika itu datang ke Mekah untuk haji atau umrah. Dia nunggu di Masjidil Haram sampai dia lihat Ibnu Umar datang. Ibnu Umar ketika itu sudah tua. Sampai ketika dia masuk ke pintu Masjidil Haram, 2 tabi'in ini menjemputnya. Satu pegang di tangan kanan, satu dipegang tangan kiri, dipapah, dibopong. Lalu Humaid, salah satu dari mereka, bertanya kepada Ibnu Umar tentang kelompok di kampung mereka. Kalau ada perkumpulan anak-anak muda yang sering membaca Al-Quran, berdiskusi di kalangan mereka, tapi mereka tidak percaya terhadap takdir. Ya, tidak percaya sama takdir. Maka Ibnu Umar berkata kepada tabi'in ini, dia katakan, "Idza laqitahum qila lahum," tanyakan pada mereka, ketika kamu bertemu dengan mereka, ucapkan kepada mereka, "Inni bara'an minhum wa annahum bara'an minni." Sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari aku, kata Ibnu Umar. Lau anfaqu misla Uhudin dhahaban, kata Ibnu Umar, kalau seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, lihat ini takfirnya model Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak mengatakan, wah itu di kampung sana ada orang yang kumpul-kumpul suka ngaji, mereka mendiskusi, pengajian mereka banyak. Ibnu Umar tidak mengatakan, oh itu bagus. Enggak dikatakan gitu. Ketika ada dia mengingkari takdir, kata Ibnu Umar, katakan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Kalau mereka berinfak emas sebesar Uhud, la yaqbalullah hatta yu'minu bil qadar, Allah enggak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Ini takfir bukan? Takfir bukan? Takfir. Dikafirkan sama Ibnu Umar. Padahal yang dia enggak percaya cuma 1 dari 6 rukun iman.
tentang takdir. Antum bisa rujuk, lihat, dibuka bukunya di Sahih Muslim, hadis nomor 1. Jadi nggak usah repot jauh-jauh, lihat, buka hadis nomor 1 tentang Ibnu Umar, tentang hadis Jibril. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di masa akhirnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan semisalnya ini sahabat-sahabat yang ketika Nabi wafat mereka masih anak-anak, masih muda, ya baru mau balik. Thumma fi akhir asr as-sahabah hadatsatul qadariyah. Ini qadariyah di zamannya Ibnu Umar tadi yang saya cerita di hadis Sahih Muslim. Fi akhir asr Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa amsaluhum. Wa hadatsatul murji'ah qariban min dzalik. Dan munculnya firqah murji'ah dekat-dekat dari situ. Tidak lama setelah muncul firqah Qadariyah, muncul firqah Murji'ah. Ya. Wa hadhihi an-nasat kana ala isari awwal naza'a hadis min fil ummah hadasa fil ummah wa dhalika fi hukm al-amal wa dukhuluhu fi musamma al-iman. Nah. Wan naza'a fi martakab al-kabirah. Nah, kelahiran ini terjadi setelah munculnya perselisihan pertama, ya, di tengah umat, yaitu tentang hukum amalan dan masuknya amalan ke dalam penamaan iman, dan perselisihan tentang pelaku dosa besar. Ya, ini muncul ketika itu, kelahiran ini terjadi setelah munculnya perselisihan pertama di tengah umat, ya, yaitu tentang hukum amalan dan masuknya amalan ke dalam penamaan iman, dan perselisihan tentang pelaku dosa besar. Mereka karena membebaskan akal mereka tanpa bimbingan para ulama, lalu mereka berdiskusi tentang di mana orang yang melakukan dosa besar, apakah di neraka selama-lamanya, apakah masuk surga juga bakalannya, atau dia di satu tempat di antara dua tempat, yaitu surga dan neraka. Manzilatun baina manzilatain. Ini pahamnya Mu'tazilah. Ya. Jadi mereka menganggap orang yang dosa besar, mereka nggak masuk surga juga nggak masuk neraka. Ini banyak hanya diskusi seperti itu. Maka itu ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, dibutuhkan. Walaupun antum sudah bisa bahasa Arab, antum sudah ngerti kitab-kitab, tapi jangan jauh dari ulama, bertanya, karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya sama ahli dzikri, pada ulama, kalau kamu enggak ngerti. Jadi enggak ada perintah baca. Kalau antum bingung, jangan baca buku, tapi tanya pada ulama. Jadikan ulama rujukan. Ya, antum tanya mereka. Jangan antum baca sendiri, lalu simpulkan sendiri, lalu celah sana celah sini. Jadinya antum punya mazhab sendiri nanti gitu. Ya, ini kejadian begitu saat ini. Ada orang yang merasa sudah bisa bahasa Arab, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beli kuota, langsung masuk ke Maktabah Syamilah. Ya, Maktabah Syamilah ratusan ribu kitab, bisa akses langsung. Lalu dia akses baca, dia nganggap cukup dengan bacaan itu. Lalu karena dia sudah firqahnya sudah tercelup dari awal, jadi ketika dia baca buku, firqahnya dia yang main, gitu loh. Bukannya dari pendapatnya para ulama, maka dibutuhkan bimbingan. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan salah satu orang mendapatkan ilmu adalah irsyadu ustadzin, bimbingan dari guru, bukannya baca. Ya. Kata Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittatin. Kau tidak akan dapat ilmu kecuali lewat 6 jalan. Ya kan? Ada 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya apa? Irsyad ustaz, bimbingan ustaz. Wa tula zamanin, dan perlu waktu yang lama. Waktunya itu lama.
Ya, perjalanan menuntut ilmu itu waktunya lama, bertahap gitu. Ya, Imam Syafi'i itu ada 6 syarat menuntut ilmu itu kan? Antum masih ada catatannya kan? Ya, yang kelima dan keenam syahadu ustadin wa tula zamanin, butuh bimbingan ustad dan tula zamanin, butuh waktu yang lama. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran. Antum sabar sama kelakuan ustadznya, sabar sama rasa ngantuk yang kita punya, sabar dengan pegelnya. Kenapa? Berat itu, nuntut ilmu beratnya di situ. Maka para ulama mengatakan jalan mudah masuk surga itulah menuntut ilmu. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan yang paling mudah menuju surga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jalan cara yang termudah untuk masuk dalam surga. Karena dia cara termudah bukan berarti gampang mengerjakannya, susah. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Jadi antum jangan pergi sebelum selesai tuntas. Tunduk, ikuti dulu kemana arahnya, kemana jalannya. Antum gunakan akal terus, berikan perbandingan, buka akal seluas-luasnya untuk mencari dalil. Ya, mencari dalil. Ketika dalil sudah ditemukan maka tundukkan akal. Akal kita gunakan untuk mencari al-haq, kebenaran. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang utama berdoa kepada Allah. Lalu gunakan akal kita untuk mencari dalil. Kalau sudah ketemu dalil maka tundukkan akal. Ya, tundukkan akal. Nah, ini ikhwan yang adzallahu wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan dulu fadhahara fi ibtida'il amru ta'ifatun minal fuqaha fi Kufah. Ya. Pada awalnya kelompok ini sekelompok orang dari fuqaha, ahli-ahli fikih di negeri Kufah. Ya. Wa akhrajul amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amal dari penamaan iman. Ya, ada fuqaha, sebagian fuqaha di negeri Kufah mengeluarkan amal dari penamaan iman. Ya. Fakana Hamad bin Abi Sulaiman, namanya itu ada seorang yang bernama Hamad bin Abi Sulaiman, ya, min awail man takallama bil irja'i wa nasyarahu. Orang yang pertama kali ngomong masalah irja dan menyebarkannya. Ya, orang yang namanya siapa? Hamad bin Abi Sulaiman. Bukan Abu Hanifah, salah kalau bilang Abu Hanifah. Ya. Wa taba'ahu jama'atu min ahli Kufah. Kemudian diikuti oleh sebagian penduduk Kufah. Alladzina qalu, yang berkata, yang berpendapat innal amala laisa min haqiqatil iman. Mereka berkata amal tidak termasuk dari hakikat keimanan. Ya. Amal bukan hakikat keimanan. Fasaru bidzalika mukhalifina lis-salaf fi haqiqatil iman. Karena itulah mereka berbeda akhirnya. Berbeda jalan dengan salaf tentang masalah iman. Ya. Muhammad bin Nabi Sulaiman wa man tabahu min murji'atil fuqaha i'tabaru al-amal kharijan an musammal iman. Maka Muhammad bin Sulaiman dan orang-orang yang bertanya atau mengikutinya, yaitu dari kalangan murji'atul fuqaha, i'tabaru al-amal, yang menganggap bahwa amal kharijan an musammal iman, bahwa amal tidak termasuk dari iman. Ma iqrarihim bi anna al-amil yuthab. Tapi mereka berpendapat, mereka mengakui sebenarnya bi anna al-amil yuthabu, orang yang beramal akan mendapatkan pahala. Alal amal salih, ketika dia beramal saleh maka dia dapat pahala. Wa yu'aqibu 'alal amal sayyi, dan orang akan disiksa kalau dia beramal buruk. Maka dikatakan murji'atul fuqaha. Ya, mereka meyakini orang kalau beramal berdosa, beramal soleh berpahala, kalau amal buruk dia berdosa. Ini awalnya murji'atul fuqaha. Tapi dianggap amal itu bukan bagian iman. Kenapa? Fal a'malu salih indahum min samaratil iman. Karena mereka anggap amal itu buah dari keimanan. Hasil dari orang beriman itulah amal. Nah, ini murji'atul fuqaha. Ya.
Mereka mengeluarkan amal bagian dari iman, tapi mereka masih menganggap amal itu samratul iman, buahnya iman. Pusing gak sih? Ngerti gak? Wa min dzalika i'tiqadihim bi annahu yuthabul 'amil li salihat ala fi'liha wa yu'aqibu ala fi'li sayyi'at wa i'tiqaduhum bi wujubi ada'i al-fara'id. Nah, mereka beretikat bahwa mereka meyakini adanya hal-hal amal-amal yang fardu. Mereka enggak ingkari amal-amal yang fardu. Wal inkifaf minal 'anil muharramat. Ya. Mereka mereka meyakini gitu. Mereka keyakinan bahwa wajib menunaikan hal-hal yang fardu. Bagi seorang muslim dia wajib mengerjakan hal yang fardu karena mengerjakan amal yang fardu itu merupakan buah dari keimanan dia. Jadi dianggap jadi buah. Gimana ya? Pokoknya dia bukan anggap amal itu bukan dari iman. Jadi menurut mereka yang namanya iman cuma tasdik, benar. Antum membenarkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum sudah beriman. Tapi mereka menganggap bahwa kita harus mengerjakan amal-amal yang fardu, tetap harus mengerjakan amalan yang fardu seperti sholat, puasa, zakat, haji harus tetap diamalkan. Karena kalau diamalkan kita berpahala, tapi kalau ditinggalkan kita akan berdosa. Tapi nggak berpengaruh sama iman sama sekali gitu loh. Ya. Tidak berpengaruh sama iman. Tidak berpengaruh sama iman. Kalau antum meninggalkan amalan yang fardu, antum dosa. Tapi iman antum tidak berkurang. Berbeda berarti kan dengan salaf kan? Salaf kemarin mengatakan iman itu 3. Yazidu wa yanqus, nambah dan bisa kurang. Kapan nambah? Ketika ada ketaatan. Berkurang kapan? Ketika mengerjakan maksiat, bahkan bisa hilang ketika melakukan amalan atau ucapan atau i'tiqad yang membatalkan keimanan. Ya. Sedangkan murji'atul fuqaha mereka menganggap orang mau ngapain aja enggak bakal hapus iman. Yang penting hatinya beriman. Lisannya mengatakan saya muslim, maka dia muslim. Gitu loh. Walaupun dia berzina, dia cuma dosa, tapi enggak ngurangin imannya. Maksudnya tidak berpengaruh sama sekali sama iman. Itu cuma hanya sekedar samrah, buahnya aja. Ya, jadi menurut mereka iman itu utuh satu, nggak berkurang sama sekali. Ini menurut orang-orang ya. Ya. Tuh kan dikatakan balli anna al-a'malu thamaratul iman ghairu annahu la yadhurru al-iman tarukuha. Jadi enggak mempengaruhi apa-apa tuh. Orang yang mau ninggalin amalan soleh enggak berpengaruh apa-apa sama imannya. Dia tetap mukmin, tetap mukmin walaupun enggak salat mukmin. Ya. Walaupun enggak salat tapi dia dosa gitu. Ya. Walaupun dia enggak beramal sama sekali enggak apa-apa. Dia mukmin. Tapi dia berdosa. Nah, ini pengertian Murji'ah. Ada yang bingung nggak? Anak jelasinnya kecepatan atau membingungkan jelasannya? Gitu. Maksudnya dibutuhkan peran serta antum biar antum ngerti. Gitu. Kita nggak diuber waktu kok. Maksudnya target kita bulan ini harus selesai bab pertama, enggak. Anak pengen antum paham. Yang diinginkan dari ilmu itu adalah faham, pemahaman. Bukan kaidah-kaidah yang macam-macam. Antum enggak perlu menghafal, yang penting paham. Ya. Baik. Jadi Murji'ah yang awal, Murji'atul fuqaha, mereka beranggapan bahwa iman itu adalah amal itu adalah buah dari keimanan. Jadi enggak masuk dalam iman. Ya. Kalau Ahlussunnah kan 3 iman kan, hati, lisan dan amal.
Amal kita itu dinamakan iman. Sholat kita itu iman kita. Paham gak? Kita sedekah kita itu iman kita. Seberapa banyak sedekah kita, segitulah iman kita. Paham gak? Sholat kita, sehusu apa kita, segitulah iman kita. Antum berdoa, bagaimana doa antum? Cepat-cepat, segesa-gesa, apa mau husu? Sebegitulah doa antum, sebegitulah iman antum. Lalu, jadi kan kita semangat untuk beramal kalau gini kan. Kita takar iman kita kayak gimana sebenarnya? Kita sholat, akal kita masih kemana-mana. Waduh, iman kita masih berantakan kalau begini, gitu kan? Belum ada kesatuan hati gitu. Jadi jangan mikirin gerakannya itu karena siapa, untuk apa. Antum ingat amal antum ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal antum tuh imannya antum gitu. Imannya antum. Bagaimana puasa antum, begitulah iman antum. Ya, antum rajin puasa. Tapi ketika puasa rajin juga ngomongin orang. Itulah iman antum. Iman antum itulah apa, amal antum itulah amal antum, iman antum itu. Ya. Semakin khusyuk ibadah kita, semakin baik iman kita berarti. Ini nasihatnya, ini maksudnya cuma sekedar cerita tentang awal munculnya Murji'ah. Jadi kita biar bisa lebih mendalami bahwa iman itu ucapan, perbuatan dan i'tiqad itu iman. Omongan antum bagaimana? Itulah iman antum. Antum masih suka nyakitin orang, itulah iman antum tuh. Jelek berarti iman antum. Rapikan ucapan. Itu ya. Ya, jadi kita bisa gimana iman antum hari ini? Antum bisa jawab, "Wah, subhanallah, iman ana rusak. Tadi berantem sama orang, mau ngapain caci maki. Duh, jelek banget iman ana." Karena begitu kan antum ngomong jelek berarti berkurang iman antum tuh. Ketika antum ngomong kebaikan, bertambah iman antum. Paham gak? Di sini bisa faedah yang langsung bisa kita amalkan. Jadi bukan cuma kaidah kenal Murji'ah, kenal ini, bukan. Ada faedah yang bisa kita ambil. Bahwa iman itu bisa kita takar, kita bisa lihat keimanan kita. Ya, seperti gini. Antum yakin gak sama hari berbangkit? Kalau ditanya gitu, kira-kira antum bilang gimana? Antum yakin gak adanya hari kebangkitan nanti di hari kiamat? Yakin gak? Yakin. Kalau yakin mesti bersiap dong. Bagaimana persiapan antum untuk menghadapi hari berbangkit? Ya gitulah iman antum. Kalau antum bilang saya percaya adanya hari berbangkit, ya. Tapi seberapa besar percaya antum adanya hari berbangkit? Kalau ditanya seberapa besarnya gimana? Lihatlah bagaimana antum mempersiapkan diri untuk menuju hari berbangkit. Itu maksudnya. Ya. Jadi iman itu bisa ditakar, bisa dilihat. Maksudnya bisa dirasakan, Pak. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimu bilisani wa yadihi. Muslim itu yang selamat tetangga Islamnya dari ucapan dan perbuatannya. Ya. Bagaimana muslim keislaman antum, bagaimana keagamaan antum, bagaimana antum bersikap terhadap tetangga, bagaimana bersikap antum terhadap muslim, apakah menyakiti atau enggak. Semakin tinggi keimanan antum, semakin bagus akhlak antum. Karena Nabi bilang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang terbaik, iman yang terbaik, yang paling sempurna imannya, seorang yang paling sempurna iman itu apa? Ahsanuhum khuluqan. Paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya. Jadi kalau belajar tauhid harus melahirkan orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang wara. Kenapa? Timbul keimanan di hatinya. Oh, dua amal gue ini begini, rusak ini kalau begini ceritanya. Gitu loh. Ada rasa takut iman itu hilang. Ada rasa takut iman itu berkurang gitu. Bukan malah jumawa, lahir keluar dari kajian tauhid lalu gampang mengkafirkan sana, kafir sini, murtad sana, murtad sini. Lalu itu mau jadi apa? Bukan itu yang diharapkan kajian tauhid.
Kajian tauhid itu menimbulkan rasa takut. Kenapa? Oh, iman, gak taunya amal itu bagian dari iman. Waduh, selama ini amalannya rusak banget. Saya percaya Nabi SAW mengatakan bahwa bangkai kambing lebih mulia daripada dunia dan isinya. Ya kan? Apa? Dunia tidak lebih mulia dari seekor bangkai anjing. Oh, subhanallah, saya masih menjadikan dunia di atas segala-galanya. Berarti saya kurang percaya dengan ucapan Nabi, gitu loh. Ada rasa gitu maksudnya timbul tuh. Jadi bukan cuma sekedar pembahasan yang cuma sekedar kata-kata masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri namanya ada yang masuk. Ada yang masuk, kita pada nempel. Tapi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, ini repot. Ya kan, berarti nggak masuk sama sekali kan? Nempel pergi. Buat apa ngaji? Buat apa ngaji kita jauh-jauh? Buat apa kita buka Quran setiap hari? Buat apa kita mengaji tauhid tapi nggak ada yang berpengaruh sama amal-amal kita? Buat apa? Percuma ngaji kalau nggak merubah keimanan kita. Itu loh maksudnya kajian kita. Ya. Ini kajian tauhid ini mesti membekas di hati kita gitu. Membekas, ada goresan di hati ketika subhanallah, ada rasa takut. Kalau gitu amalannya rusak banget ini. Gitu loh. Jangan melihat kaidah ini langsung terapin ke orang. Wah, itu tuh murjiah yang kayak gini kayaknya nih. Bukan itu yang diharapkan, bukan. Kajian ini enggak mengharapkan itu gitu. Bukan itu. Kajian itu melahirkan kajian yang benar, itu melahirkan orang-orang yang takut. Orang-orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang berilmu pasti orang yang lebih takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut sama Allah adalah para ulama. Ulama itu jamaknya dari alim. Alim itu apa artinya? Ngerti, tahu, paham. Jadi orang yang paling takut sama Allah adalah paling ngerti. Ngerti apa? Tauhid. Antum ngerti tauhid tapi hatinya enggak berubah, Masya Allah. Nggak ada kepekaan, nggak ada sedih lihat muslim sedih, nggak ada rasa senang ketika melihat saudara muslim senang. Buat apa belajar tauhid? Keimanan itu berkurang berarti. Mestinya senang melihat muslim senang, bukan sedih melihat muslim sedih. Bukan sedih melihat muslim senang. Jadi dibalikan, kita kadang senang melihat muslim sedih dan sedih ketika melihat muslim senang. Mestinya kita senang lihat mereka senang dan sedih ketika merasa mereka sedih. Itu namanya muslim, Pak. Bukan main kasar begitu keluar. Ini bukan ahlus sunnah. Ini kajian ini nggak sunnah nih orang. Ini nggak salafi nih. Salafi itu i'tiqadan. I'tiqadan, bukan fiqhiyan. Ya. Yang namanya salafi itu i'tiqad, keyakinan yang bersesuaian dengan Nabi dan para sahabat, itu salafi. Walaupun dia nggak ngaku salafi, walaupun jidatnya nggak belang, walaupun celananya nggak cingkrang, ketika etikotnya bersesuaian dengan etikot Nabi dan para sahabat, mereka lah salafi. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sampai sini paham nggak? Tujuan kajian kita kemana nih arahnya kira-kira? Ya, tujuan kajian kita kemana? Mau nabokin orang apa buat nabokin diri kita sendiri? Buat diri sendiri. Jangan main girang, wah furuk nih tentang murjiah nih, jadi gampang kita tahu di akal-akalan murjiah nih. Bukan itu. Akalan supaya tertanam di hati kita, inilah iman. Iman itu gak bisa dipisah antara amal, ucapan dan lisan, gak bisa dipisahkan. Itulah amal, itulah iman kita. Ya, kita bisa ngecek. Ya. Baik, lanjutin. Belum azan kan ya? Belum azan udah? Belum? Hah? Udah? Udah azan. Step. Kalau udah kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini apa, kita ambil kesimpulan dulu tentang nasihat atau pertama kali munculnya firqah ini adalah diawali dari kata-kata yang kelihatannya ringan perbedaannya. Betul kan? Ringan gak nih? Dia menganggap bahwa amal bukan bagian dari iman. Amal itu hanya samratul iman, buahnya iman.
Orang haji beramal, kalau beramal dia dapat pahala. Harus dia tinggalkan maksiat, karena kalau dia maksiat dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Amal itu buah dari keimanan. Ini kata Hamad bin Abi Sulaiman. Ini awalnya Murji'ah. Belum apa-apa, tapi lihat yang muncul berikutnya. Karena kekeliruan yang kelihatannya sederhana begini, akan muncul nanti firqah yang namanya Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Awalnya seperti ini. Maka para ulama itu, saya bilang, ulama itu orang yang paling paham tentang segala seluk-beluk penyimpangan. Allah berikan mereka petunjuk gitu. Allah berikan mereka ilmu. Mereka melihat sesuatu itu dengan basirah, dengan keilmuan yang mereka punya. Mereka enggak melihat dengan kedengkian atau kebencian secara pribadi. Ya. Ketika mereka mentahzir seseorang itu karena basirah mereka, bukan karena pribadi. Bukan karena sengketa hutang kalau ditahzir orang, bukan. Tapi dia mentahzir seseorang karena melihat ada bahaya yang besar di belakang itu, bahaya merusak akidah. Jadi bukan masalah merusak kantong atau penghasilan. Mentahzir orang itu, enggak seenaknya aja kita ribut sama orang, besok kita ajak orang-orang supaya ribut juga sama dia. Enggak benar, ini bukan ulama ini. Kang bajigur. Ya enggak, kalau udah benci sama orang, ngajak-ngajak orang untuk benci, enggak boleh. Kalau ulama, dia benci seseorang dalam masalah akidahnya, dia benci itu. Dia ingatkan orang jangan kesini, akidahnya jelek. Tuh, akidahnya yang jelek. Masalah akhlak guru banyak yang jelek. Waki itu kalau ngajar ludah terus dia. Ludah terus. Imam Waqi rahimahullahu taala. Jadi kalau ada orang duduk pas buangannya ludah, dia harus tahan ludah setiap sepanjang kajian. Untuk bayangin enggak? Ada seorang ulama yang duduk pas tempat Imam Waqi buang ludah, di situ dia. Tuh mukanya itu ludah melulu. Tapi itu menuntut ilmu. Mereka sabar. Dan itu enggak ditahzir, enggak. Adabnya jelek enggak ditahzir, enggak. Yang ditahzir itu kalau masalah akidah. Kalau udah akidah baru ditahzir. Bukan karena masalah ribut antrian lalu ditahzir, atau karena persaingan bisnis sekolah ditahzir. Ini bukan, enggak benar ini. Ya kan? Ini enggak benar, jangan diikuti model tahzir-tahzir kayak begini gitu. Ya. Maka difahami ikhwani fillah wa iyyakum, kita belajar ini bukan untuk menghantam orang lain. Kita untuk mukul diri kita sendiri gitu. Kita bisa mengukur dari mana sejauh keimanan kita itu ya. Ini maksudnya. Jadi jangan juga antum berpikir untuk menghajar-hajar orang lain ya kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.